Nah, hari ini nilai tukarnya per 1 yen itu 103,92 yen. Wow, sangat-sangat rendah. Sebetulnya kemarin sempat naik di angka 109, hampir 110, tapi ternyata turun lagi sampai kondisi saat ini 103,92 rupiah per 1. Nanti mau nggak dijual takut kurs yen semakin turun, tapi kalau terlanjur dijual takutnya tiba-tiba bulan depan kurs yen naik. Aduh, pusing lah pokoknya. Konnichiwa minasan, selamat datang lagi di channel EDP ini, channelnya Kensu dan X Magang. Oke, di video kali ini aku akan ngebahas soal yen yang semakin turun. Oke, setelah sekian kalinya aku lagi-lagi ngebahas soal yen yang semakin turun. Kenapa aku bahas lagi? Karena seperti yang teman-teman ketahui, untuk saat ini ternyata kurs yen tidak mengalami kenaikan sama sekali. Ini udah beberapa bulan ya, dari bulan 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan sampai di bulan 10 ini. Dan untuk saat ini kurs yen di titik yang lagi-lagi rendah ya. Oke, kita lihat kurs saat ini, nilai tukar yen ke rupiah ya. Kita cek untuk hari ini. Nah, hari ini nilai tukarnya per 1 yen itu 103,92 yen. Wow, sangat-sangat rendah. Nah, di sini aku juga mau ngebahas soal artikel dari kokujapan.com. Ini Instagramnya ya. Dia membuat artikel yang berisikan tentang foto dan sebuah pernyataan. Nah, untuk fotonya di sini aku bahas, anjlok parah, Jepang ingin agar pemegang yen tak buru-buru jual meski nilai tukar semakin menurun. Ya, ternyata Koku Japan menghimbau buat teman-teman yang saat ini memegang yen, terutama yang pekerja dari Indonesia, tidak buru-buru menjual karena kurs yen yang saat ini memang turun. Ya, mau gimana lagi kalau turun, takut semakin turun ya. Hal ini adalah pisau bermata dua ya. Nanti mau nggak dijual takut kurs yen semakin turun, tapi kalau terlanjur dijual takutnya tiba-tiba bulan depan kurs yen naik. Aduh, pusing lah pokoknya. Oke, sekarang aku bacain artikel ya. Nilai mata uang Jepang terus mengalami penurunan, bahkan disebut terburuk sejak 32 tahun terhadap nilai tukar dolar AS. Nilai mata uang AS menaik menjadi 148 yen, bahkan level-level ini tak pernah terjadi sejak Agustus 1998 pada waktu krisis keuangan Asia ya. Itu nilai titik terendah dan saat ini ya. Yang diperkirakan akan terus anjlok seiring dengan Bank Sentral AS The Fed jika terus-menerus menaikkan suku bunga acuan untuk melawan inflasi. Nah, di sini aku mau tekenin ke teman-teman. Mungkin teman-teman itu yang mendukung nilai kurs yen turun itu berpikir kalau nilai yen turun itu berarti mata uang rupiah menguat. Ya, kalian mungkin berpikir seperti itu. Tapi ternyata yang menyebabkan nilai kurs yen semakin turun itu bukan mata uang rupiah atau mata uang lainnya, tapi karena Amerika Serikat yang menaikkan suku bunga supaya Amerika tidak mengalami inflasi yang semakin turun, supaya penduduknya itu menyimpan dolarnya. Karena seperti yang teman-teman ketahui, kalau kalian paham finansial dan mengikuti berita soal perkembangan dunia, kalian pasti paham kalau saat
kemarin Amerika Serikat inflasi itu mereka mencetak uang dolar yang sangat banyak. Terus mereka supaya tidak mencetak lagi, mereka menaikkan suku bunganya supaya penduduknya itu menyimpan uang di bank atau suku bunga the Fed ya. Terus ini menjadi salah satu penyebab bahwa semua mata uang itu lemah di mata dolar. Ya mungkin pernyataan gue ini ada yang sedikit salah. Kalau yang ada yang salah ya teman-teman silahkan koreksi, karena aku juga tidak begitu paham soal finansial. Tapi ya di sini aku mencoba menerangkan faktor penyebab nilai kurs yen itu yang semakin turun dan turun. Padahal dari berita yang aku baca kemarin, pemerintah Jepang itu sudah berupaya untuk membeli atau mengeluarkan yen ya, istilahnya membeli mata uangnya sendiri gitulah pokoknya intinya. Jadi berupaya untuk menekan supaya kursnya tidak semakin turun. Tapi untuk beberapa bulan ini ya ternyata tidak begitu signifikan untuk menaikkan kursnya. Tapi kursnya ya semakin, ya nggak semakin ya, pokoknya stuck di angka 104, 103. Sebetulnya kemarin sempat naik di angka 109, hampir 110, tapi ternyata turun lagi sampai kondisi saat ini 103,92 rupiah per 1 yen. Sangat jauh lah sekali ya. Oke, di sini aku mau menyampaikan ke teman-teman seperti di video sebelumnya sudah sempat aku singgung soal jangan buru-buru untuk menjual yen ya. Karena apa? Karena kalian kalau saat ini menjualnya ya otomatis nilainya rendah. Jadi apabila teman-teman ingin kirim uang ke Indonesia, terutama untuk kalian yang bekerja di Indonesia ya kirim aja untuk kebutuhan hidup. Tapi untuk jumlah besar lebih baik ditahan aja dulu. Kalian jangan takut untuk kurs yen yang nanti semakin turun. Ya ini adalah ujian buat kita, jadi kita berdoa aja mudah-mudahan kurs yen kembali normal lagi ya di 120-an lah atau 130. Kita berdoa aja bareng-bareng. Oke, untuk video hari ini cukup sampai di sini. Thank you teman-teman udah nonton sampai selesai. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan sekaligus nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, minta kurete arigatou gozaimashita. See you in the next video.